Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa peninggalan manuskrip pada masa Hindu-Buddha serta Islam. Yang pertama ialah Kitab Mahabharata. Kitab ini ditulis oleh Resi Vyasa pada masa Maharaja. Kitab ini merupakan karya sastra kuno yang berasal dari India, yang kemudian menjadi kitab kuno pertama dalam peninggalan sejarah di Indonesia. Kitab ini menceritakan tentang kisah 5 Pandawa dengan sepupu mereka yang bernama Sang Seratus Kowa. Naskah ini menggunakan bahasa Sanskerta. Yang kedua yaitu naskah Sutasoma. Naskah ini ditulis oleh Empu Tantular pada Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Kitab Sutasoma adalah sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno yang berisi banyak hal kakawin. Sebab setengah bait dari kakawin itu menjadi moto nasional Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Amanat kitab ini adalah untuk mengajarkan toleransi antar umat beragama, terutama antar agama Hindu Siwa dan juga Buddha. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai Kitab Kresnayana. Kitab Kresnayana ini merupakan sebuah kitab peninggalan zaman Kerajaan Kediri yang dikarang oleh Empu Triguna menggunakan bahasa Jawa kuno. Kitab ini berisi mengenai kisah atau riwayat hidup seorang anak yang bernama Kresna. Dikisahkan dalam kitab ini bahwa Kresna ini merupakan seorang anak yang memiliki kekuatan yang besar dan juga suka dan sering menolong banyak orang, masyarakat di sekitarnya. Sehingga diceritakan bahwa masyarakat pun sangat menyayangi dan menyukai Kresna ini. Karena sifat dan sikapnya yang baik hati, yang sering menolong masyarakat sekitar. Lalu di akhir cerita ini, kisah dalam kitab Kresnayana ini, bahwa Kresna ini pada akhirnya menikah dengan seorang gadis yang bernama Dewi Rukmin. Yang keempat yaitu Kitab Arjuna Wiwaha Karya. Karya sastra ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Kediri yang ditulis oleh Empu Kanwa dengan menggunakan bahasa Sanskerta pada masa pemerintahan Prabu Erlangga yang memerintah di Jawa Timur dari tahun 1019 hingga tahun 1042 Masehi. Kitab ini menceritakan kisah Arjuna yang dipenjara di Gunung Mahameru. Kemudian itu diuji oleh para dewa dengan 7 malaikat yang dikirim. Selanjutnya yaitu membahas tentang manuskrip peninggalan Islam. Yang pertama ada manuskrip Shahnameh. Naskah ini berisikan tentang ajaran keislaman, terutama pembahasan tauhid. Selain itu juga memberitakan sejarah keislaman di Pulau Jawa. Dan yang tak terlewatkan tentang silsilah para Sultan Demak Bintara yang nasabnya sambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Naskah ini ditulis pada tahun 1177 Hijriah atau pada tahun 1763 Masehi. Kemungkinan lain juga ditulis pada tahun 1277 Hijriah atau pada tahun 1863 Masehi. Naskah tulisan tangan ini ditulis menggunakan Arapegon yang terdiri dari 280 halaman. Naskah ini dikatakan sebagai salah satu karya atau ajaran dari Shahnameh yang diterima oleh para wali atau wali songo di Jawa. Manuskrip Shahnameh ini menceritakan tentang silsilah keturunan Raden Fatah yang berbeda pada pemahaman umum. Dengan adanya manuskrip Shahnameh ini bisa dijadikan informasi pembanding pada sumber-sumber yang lainnya yang telah ada pada sebelumnya. Menurut berita dari manuskrip Shahnameh, Pangeran Anom Muda pergi ke Mekah. Kemudian ia berguru dengan para syekh di sana. Lalu sekembalinya dari Mekah, ia menyandang gelar syekh dan menjadi pemuka Islam di daerah Sidakarsa yang sekarang berada di Kabupaten Kebumen.
Pemegang manuskrip ini telah menceritakan bahwa dia menerima peninggalan monograf itu secara turun-temurun dari leluhurnya yang masih memiliki garis keturunan dengan Syekh Anom Sidakarsa. Manuskrip Durat Al-Ahkam min Hadits Sayyid Al-Anam. Manuskrip ini merupakan tulisan tangan dari Muhammad Aidrus Sultan ke-29 setelah islamisasi dari kerajaan Buton. Manuskrip ini ditulis dalam bahasa Arab di atas kertas berwarna coklat, memiliki 58 halaman, dan tidak memiliki sampul buku. Di setiap halamannya ditulis dengan tinta warna hitam dan merah. Manuskrip ini berisi tentang hadis-hadis pilihan bertemakan tentang tata cara beribadah, serta cara mengamalkan sunnah Nabi. Manuskrip Tuhfat At-Tulab. Manuskrip ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Aceh Darussalam yang dikarang oleh Al-Qadi Zainuddin Abu Yahya Zakaria Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Al-Ansari Al-Sunaiki Al-Misri yang lahir pada tahun 823 dan meninggal dunia pada tahun 926 Hijriah. Manuskrip ini berisi tentang ilmu fikih. Kertasnya yang awalnya berwarna putih dengan tinta hitam sekarang berubah menjadi warna coklat kehitaman akibat faktor usia dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap warisan tersebut. Yang terakhir adalah kitab Negara Kertagama. Kitab ini pertama kali ditemukan tahun 1894 di Istana Raja Lombok. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca yang merupakan nama samaran dari Dang Acaryanata Dendra, seorang bekas pembesar agama Buddha di Kerajaan Majapahit yang pada saat itu Prabu Hayam Wuruk yang berkuasa. Demikian penjelasan tentang beberapa manuskrip peninggalan masa Hindu-Buddha serta Islam dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.